Ya enak kalau jadi jamaah ya Pak ya Bu. Ada yang nyender, ada yang beri ngerokok, ada yang beri ngunyah. Tadi saya lihatin. Ya. Kita mau kalau air aqua doang, tadi itu juga Ustadz Wawan ngasih. Nyedot saya. Iya. Belum makan apa-apa saya ini. Berjamaah dari tadi ngunyah baik. Ya. Ntar saya beres ngaji kan habis. Cuma kalau kagak diberkatin kagak ngerasain pisan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngisi ceramah pernikahan mah kudunya udah pengalaman nikah ya. Kudunya. Saya makan baru sekali nikah. Ya. Emang mau berapa kali Ustaz? Ya sekali udah cukup. Pertama, ibu bapak, dalam urusan nikah tentu kita punya niat yang sama pastinya. Dan semua juga orang pada ngedoain pengantin Bang Abim dengan istrinya Ko Ayu. Ya. Mudah-mudahan dia sakinah mawaddah warahmah. Nah sekarang kan kita kudu paham bagaimana yang sakinah, bagaimana mawadah, bagaimana warahmah, begitu ya. Jadi jangankan yang muda, yang tua juga bisa ketutup ketemu sama yang begitu mah. Asalkan sama-sama sepakat kita mau cari sakinahnya, mau cari mawadahnya, mau cari warahmahnya. Tapi walaupun pengantinnya masih pada muda, sementara kita kagak mau mencari, insya Allah kagak bakalan ketemu itu yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah mah sukun, artinya jeg-jeg anteng. Kemarin lagi belum nikah suka gerabakan baik, ya. Kalau ibarat kambing lapar mah kegemberan mulu tuh bocah. Nah begitu udah punya bini, udah dinikahin, anteng diam di rumah, itu namanya sakinah. Bu, ya, namanya apa? Sakinah. Jejak anteng. Nah oleh karena itu bapak-bapak, sepakati saja dalam rumah tangga mah. Ngapain kita milih dia? Kalau emang tadinya kita punya niatan untuk sakinah, sementara begitu udah nikah ternyata kita masih ngelihat yang lain. Sampai hari kiamat juga kita kalau begitu lagu kita mah kagak bakalan ketemu ilmunya sakinah. Sebab itu kalau kita udah punya bini, maka pastikan mata kita cukup melihat bini kita doang. Melihat yang lain bagaimana? Melihat yang lain biar kata cakep belum tentu belakangnya juga cakep. Nah sekarang mah bapak yang namanya manusia mah pasti ada kekurangan. Kalau kita mau cari yang lebihnya sampai modar kita kagak bakalan ketemu yang lebih. Nah kenapa lagi kita dulu cakep lagi masih muda doang? Iya kan? Cakep kita dulu lagi masih muda doang. Begitu udah nikah mah paling cakepnya berasa 1 rebo 2 rebo. Lepas beres itu mah cakepnya hilang. Ketutup sama jeleknya ngorok bini kita lagi tidur. Benar gak? Ketutup sama jeleknya ngiler laki kita kalau lagi bangun tidur. Terus sekarang kalau kita mau ungkap kejelekannya, habis itu ketampanan dan kecantikan pasangan kita. Buktinya, seganteng-gantengnya Anang Hermansyah kan dia cerai dengan yang namanya Krisdayanti. Kurang apa demplonnya itu Krisdayanti, Bu Bapak? Kurang cakep bagaimana itu yang namanya Tamara Blesensky, tapi dia tetap cerai dengan Tengku Rafli. Ini semua jadi pelajaran bagi kita, segitu artisnya, segitu kaya rayanya, segitu bagusnya fisik dan mukanya, tapi dia juga masih pada pisahan. Apalagi bini kita yang
baru 2 rebuk 3 rebuk langsung pada genye. Bener nggak? Makanya kalau pengen ngeliatin bini kita, tutup dulu mata kita, jangan ngeliatin perempuan yang lain. Sebab kalau kita masih ngeliatin perempuan yang lain, ngapain lu pilih dia jadi bini? Kan begitu. Permasalahan kurang-kurangnya jelas masih ada kekurangannya. Karena itu kalau kita mau cari yang lebih-lebihnya, pasti ketemu bakal kurangnya. Nah sekarang yang harus kita pelajari Bapak Ibu adalah belajar kita mencintai kekurangan orang dengan cara yang sempurna. Tuh, kan itu yang susah mah ya. Ya, nah sampai 2 gelas, 2 botol gelas mah kagak. Bagaimana gue mau yuknya ini? Sedot di rumah nyedot baik Pak kita. Sini nyedot lagi baik. Bagian lagi. Bu Bapak, yang pertama tuh ya, karena bini kita adalah pasangan kita, maka harus kita tutupin kekurangannya. Bagaimana kekurangan kita bisa ditutupin oleh kelebihan istri kita? Itu yang namanya rumah tangga. Ya, saya bilang sama bini saya, lu kalau gua punya kurang-kurang, lu jangan suka cerita sama mak gua. Sama gua juga kagak bakalan cerita kekurangan lu ke mak lu. Tuh begitu. Kenapa? Karena ini boleh kita cecarian. Memang boleh kita cecarian, masa orang jelekin kita mau ngangguh ke mertua kita. Udah segitu ngembraknya perempuan, apa dia yang lu pilih? Kan begitu. Ini pelajaran Pak buat kita nih. Kalau ada kurang-kurangnya bini kita, ya kita tutupin. Sebab itu akad nikah begitu kita katakan ijab dan kabul kita tuh. Saya terima nikahnya si Anu binti Anu dengan mas kawin, rumah beserta isinya, ini kuncinya, sah. Kan begitu. Jadi bukan cuma sekedar saya terima nikah dan kawinnya. Ketika di situ dikatakan saya terima nikahnya, maka di situ semuanya kudu kita terima. Kalau ada bawelnya bini kita, terima tuh bawelnya. Kalau bini kita ngorok lagi pikirnya, terima tuh ngoroknya. Kalau bini kita ngiler, terima tuh ngilernya. Sebab itu kita terima nikah dan kawinnya. Jelas ini? Jelas? Oh Bapak, Pak, sayang gak sama bini? Benerin mas, saya mau nanya, sayang gak sama bini? Sayang 5 bulan mah. Ya Bapak, sayang gak sama bini? Goroh baik. Orang percaya nih saya. Karena kalau sayang sama bini, saya mau nanya nih, kapan terakhir ngomong sayang sama bini? Udah lama banget Ustaz. Kalau masalah waktu bini saya diimpus di ruang ICU. Udah bini udah modar ngomong sayang. Pak, kalau ngomong sayang sama bini mah Pak benar. Ya, jangan pakai takut-takut. Saya mau biasain di WhatsApp sama saya, istriku sayang, aku sudah tiba di kantor. Itu bini juga merasa tenang, nyaman. Yang penting ada kabar dari kita, biarin kalau kagak bobolehan gue. Yang penting ada kabar dari kita, begitu dia merasa nyaman. Apalagi ngirim gambar begitu, itu udah nyampe. Saya pernah ngisi pelatihan Pak, jamaah saya waktu itu 60 orang laki-laki. Ini cerita nih, saya tanya, bahwa Bapak sayang nggak sama bini? Sayang. Benar. Punya HP? Ada. Istrinya punya handphone? Ada semua. Ada nomor istrinya di HP? Ada. Yaudah sekarang pilih nomor istrinya. Dipilih tuh. Ketik WhatsApp-nya, ketik. Ikutin kata-kata saya. Istriku sayang, I love you. Ditulis tuh sama dia pada. Dah. Sekarang HP-nya semua taruh di meja saya. Itu HP ditaruh di meja saya semua. Pada berbunyi itu HP.
Saya baca balasan dari bininya, Masya Allah, kata bininya, Bapak kesurupan ya? Mana nih galak banget lagi, Pak, ini buat siapa? Ngomong aku! Masya Allah, ada yang rada mendingan, Pak, pengen apa sih? Lelakinya ngomong I love you, dia kata kesurupan. Terus saking jarangnya itu ngomong begitu. Tuh, Masya Allah. Padahal dulu lagi pacaran, Masya Allah. Ya, sampai kentut gak ditahan. Saking demennya. Badan sampai gemeteran dulu begitu. Ditanya sama pacarnya, demam ya? Enggak. Padahal mah nahan kentut itu. Ya Allah. Terus sekarang udah punya anak 3, kentut jedar-jedur, baik rekan lakinya. Kata ini ya Bang, lu kentut kira-kira ngambil kagak ada orang nih. Lu kan lagi gini itu aduh orang gede banget, kan dianggap orang itu. Masya Allah begitu ya. Jadi jangan kayak begitu Bu Bapak ya. Sebab dimana kita sudah punya anak, apalagi anak kita udah mulai gede, mulai ngerti, maka perilaku-perilaku kita yang kurang baik jangan dihadapkan di depan anak kita. Tuh. Ini kan kita kadang-kadang ngasih contoh jeleknya buat anak kita orang tuanya. Ngasih contoh jelek nih di depan anak tuh, nama orang tuanya dipakai. Lu mandi sana lu. Jangan kayak malu tuh, bau dari pagi belum mandi, kok begitu. Jangan begitu terus. Oh, mak gua berarti bau ya. Kan begitu jadinya tuh. Jangan dibawa-bawa, maknya unjukin yang bagus-bagus. Nanti nih kalau udah mandi kan wangi kayak emak tuh, begini cakep tuh. Keren banget Pak, buat anak begitu kudunya. Ya. Ini mau bini depan anak sendiri dijelek-jelekin. Lo kok gimana depan orang lain kalau kayak begitu? Ya? Jelas ini. Tobat ya, tobat. Biar ngeh di sini. Sebagai rumah tangga kita juga bapak-bapak, kalau bukan kita yang perbaiki siapa? Suami sama istri jangan pada bohong. Istri sama suami sama istri sama-sama harus jujur. Lah kan kalau ngebohong pasti ada. Saya mah yakin sejujurnya suami itu pasti ada bohongnya. Gak bakalan. Sejujur-jujurnya suami pasti ada bohongnya. Tuh. Kadang-kadang sampai ada duit sial kadang-kadang. Iya. 20 THR diumpetin, ditaruh di bawah baju di lemari. Bininya nanyain, Bang THR mana? Habis kemarin pakai kondangan. Bongkar-bongkar lemari ketemu bawah baju. Itu ada duit 2 juta, duit apa? Itu duit sial, Neng. Emang duit sial duit apaan Bang? Ya, itu kedompetin masih ketahuan juga. Kan orang perempuan apa biar kata kagak tahu naruhnya, yang nyari mah pinter. Bener. Dan sekarang kalau kita kagak mau jujur sama bini, terus mau jujur sama siapa? Coba. Lah iya, mau pugu dia atu-atunya orang serumah sama kita. Ya, jelas nih. Nah sekarang bagaimana Bapak supaya bini kita itu berasa enak sepanjang masa? Saya sebutin nih di sini tempatnya. Ya. Yang pertama, Bu, Bapak perlu dipahamin, bini mah namanya orang perempuan ibaratnya motor. Ya. Ibarat apa? Motor. Motor biar kata bukan motor baru, itu kalau spare partnya ori, perawatannya bengkel resmi, lah enak ditaikinnya. Jelas ini? Yang penting mah perawatannya bengkel resmi, spare partnya ori. Biar kata motor bukan motor baru, ditanggul juga enak, gaji logannya kagak mentok. Paham enggak? Lebih ini begitu Pak, kasih makan makanan yang bagus. Ini mah makanan bagus buat saya tempat kondangan doang. Kasih makanan yang bagus. Jangan dikasih makan daun singkong, bayam, kangkung. Saban pagi keluar hijau. Itu bini siapa begitu? Kasih makan yang bagus-bagus yang bergizi, sebulan sekali habis jajan ajak ke restoran makan. Pakain bedak yang bagus. Tuh bini
Sebab orang perempuan biar kata kagak cakep gua kalau bedaknya bagus nih insya Allah jeleknya ketutup. Yakin saya. Beliin Mirabella apun kosmetik Sariaya Mustika Ratu itu kan banyak. Lah duit buat apaan dicari kalau bukan buat ngerapihin bini? Ya kan? Lah jangan artis di panggung mau diusap-usap, kenal gua kagak. Giliran bini saban hari makan ngasih makan buat kita ya kita lepahin begitu doang. Jangan begitu. Ya. Biar pada emuah di sini nih. Ajak jalan-jalan bini jangan warawiri ke dapur sama sumur baik. Itu bini kita udah cemong. Sore pagi kena asap. Kalau dikasih bedak pakai itu buat laki kita. Jangan timbang kondangan doang. Sebulan kagak kondangan kapan mau bedak bisa? Ya Allah, Allah. Sekarang mendingan ada masker, bedak rada awet dikit. Ya. Ini kan itu. Yang pertama begitu nih. Sebab apa? Kita kalau pengen rapi yuk, ini kita ibaratnya motor. Yang penting mah perawatannya bengkel resmi, spare partnya ori. Ya. Tuh. Dipaham kagak ini ya? Jelas ini? Jelas ya? Jelas ini ya? Udah, kagak boleh malam-malam apa guru tadi? Sebetulnya jam 10, kan jam berapa ini? 9.55 ya? Dia suka gorong-gorong Ustaz. Kalau sudah ke jam 10 doang ya tadi. Mau ngaji mas segini kok lama banget ya? Kalau tempat ngaji jam 10, Masya Allah. Coba kalau main bulu tangkis jam 12 masih sore baik. Paling mancing, ya Allah. Ya butek amat bu. Oh, katanya nyerap di kebun ya. Ini pakai gula nggak? Oh iya udah, saya udah manis soalnya. Begini kalau buat Ustadz mah gelas gagang gitu. Saya minum dulu ya. Minum duduk baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh gitu contohnya. Jelas nggak ini kalau minum? Kalau nggak jelas saya contohin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Elah kebun kita. Sudah tadi. Yang berikutnya Bapak Ibu, ya, kalau bini kita itu udah dianggap kayak motor tadi itu, spare partnya kudu ori, perawatannya bengkel resmi, ya, kasih bedaknya bedak yang bagus. Kalau kita nggak kenal kasih duitnya, apa 300.000, apa 500.000. Sebab bini kita lo biar kata cakep juga, dia tiba make doang yang punggung ngerasain apa kita, bener nggak? Emang siapa yang das-dus baik? Lapan kita lakinya, lah dia tiba make doang, maka kucing. Lah bener lakinya yang ngerasain, begitu. Jadi perempuan tuh tiba make doang itu bedak, ya. Pakein bedak yang bagus pak. Duit buat apa nih cari kalau bukan buat ngerapihin bini kita? Tuh, dikasih yang bagus. Ini mah bini udahnya jelek ya, hitam. Dipakein bedak pipa nomor 5. Asal diusap ngebul. Udah persis pakai monyet seblok air semen. Lu bini siapa begitu ya? Beliin baju yang pantas, bukan timbang cakep doang. Yang pantas buat orang kita. Bini kita kulitnya bagaimana? Tinggi badannya seapa? Beliin baju yang pantas buat dia. Ini udah dibeliin pakai baju, udah tahu bini badannya gemuk, kulit hitam, dibeli baju warna merah. Lah ini Mus Herawati mah cakep, memang dia mau tinggi, putih, pakai baju warna apa udah jadi baik. Lepugu bini kita kulitnya hitam, badan bulat, pakai baju warna merah, kata PRT udah kayak biji saga. Bini siapa gitu ya? Dia jangan ditimpalin baik, namanya sinetron mah.
Gak bisa. Pantas-pantasnya kita bagaimana begitu? Ya. Enaknya orang kita nih, yang setulat-tulatnya. Itu orang kita kan biasa pada nulan-nulan baik. Emang siapa yang ngajarin kalau ngelawat pakai pakaian hitam-hitam? Bahkan sinetron begitu. Ya terus dia orang kita pada nulan-nulan. Kan sinetron lah pantas dia pakai hitam-hitam, dia keluar dari mobil sedan warna hitam. Lalu kita mah dari rumah ke tempat takziah ngetub jalan kaki. Gara-gara pantas-pantas itu. Mau warna apa kayak baju yang penting lawatnya ada gedean begitu. Pakaian kudu pantesin dari lakinya. Kemudian apa lagi tadi? Bedaknya kudu dadanin, ya. Nah, berikutnya Bu, Bapak nih biar paham buat bini kita kudu dikasih ilmunya. Dikasih apa? Ilmunya. Makanya cari lakinya kudu yang bisa ngaji. Tuh. Ini Masya Allah Ustaz Abdul Aziz ya. Mohon maklum kita lulus pesantren. Bocah kalau lulus pesantren sama kawin terasa susah, benar tak? Iya. Terus sebab orang namanya di kampung mah namun punya laki apa punya mantu Ustaz Romana berat amat. Nah, kita ngerasain sih. Lalu kita demen. Nah, dia juga udah mau sama kita. Emaknya nanya, mau kerja di mana? Begitu nanyanya. Jadi bukan ditanya, lu bisa ngaji, lo orang, lu bisa sembahyang, lu kagak. Yang ditanya, lu kerja di mana? Saya mau lulus pesantren, mak ngajar bocah ngaji. Ya, guru ngaji ya. Jangan dah, kalau anak gue udah paling berkat. Kebangetan banget ya Allah, mungkin paling berkat. Itu saya mau sampai ngedoa sama guru sama kiai itu. Ya, kiai, saya mau nikah ini belum ada duitnya. Saya datang ke rumah kiai. Yaudah, lu baca deh surat Yasin. Sahabat habis maghrib. Begitu mau apa kata kiai kita ikuti. Saya baca surat Yasin habis maghrib. Ada 2 minggu duit kagak datang. Udah perempuan nanya-nanya yang baik. Saya datang lagi ke rumah kiai udah 2 minggu kiai Yasin saya dibaca. Duit kagak juga normal ini. Itu baca surat Waqiah setiap pada asar baca. Saya pulang lah tuh saya baca Waqiah habis pada asar. Kagak juga datang tuh duit sampai 2 minggu. Kata kiai, lu pulang dah lu baca surat tanah sana. Lu kita baca surat tanah mah sore kita baca, pagi-pagi tuh duit datang. Ini kita ukur gejogan beletan mau bekidul. Ini kan artinya apa ibu bapak? Lah sehebat-hebatnya kita juga biar kata anak santri enggak ujug-ujug doa kita makbul pada saat itu. Ya namanya doa kudu ada usaha, ya namanya usaha juga kudu dibarengin doa. Begitu, biar kata kita punya banda begitu. Masya Allah, kalau kata kita kagak bisa ada syariat mah nggak ada upaya. Bukan rezekinya kagak bakalan laku kejual. Jadi bisa jadi itu kita ngedoa segitu seringnya baca Yasin, baca Waqiah, memang jalan rezeki kita dari situ. Agak ada ujuk-ujuk orang bagi duit nih 12 juta lu buat nikah sono, kagak ada. Saudara-saudaranya kita juga, ya. Lah penting bang ngomong doang, lu kalau nikah ngomong-ngomong sama gua ya begitu. Lu udah waktunya ngomong mah ya gua lagi punya apa ini ya. Gitu doang nyawatinnya. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini, Bu, ya. Contoh yang harus kita tertibkan dari orang tua kepada anak. Jangan sekali-kali ya, nanti kalau kita barangkali pengantin punya anak, mudah-mudahan dia punya anak yang soleh-solehah. Ya, anak-anak kita juga mudah-mudahan soleh-solehah. Tetapi anak-anak itu soleh dan solehah, gak ujuk-ujuk dengan doa ini lahir menjadi anak soleh dan solehah. Bagaimana dia bisa menjadi anak soleh dan solehah? Contoh dari orang tua. Ini teladan yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Birru aba'akum tabirru abna'ukum.
baktilah kamu kepada kedua orang tuamu, nanti akan bakti pula anak-anakmu. Tuh. Jadi kita kalau pengen punya anak yang berbakti sama kita nih, ya, ini bukan dikasih sekolah yang mahal, bukan dikasih kursus dan bimbel yang mahal, bukan. Tetapi anak kita kalau pengen menjadi anak yang soleh dan bakti pada orang tuanya, ini harus kita contohkan bagaimana bakti kita sama orang tua kita. Nanti anak kita menjadi berkah dari Allah dengan mengikuti jejak langkah kebaktian kita kepada orang tua kita. Tuh. Baik, bocah sekarang kan kalau cium tangan bukannya ke hidung, bukan ke mulut. Kalau nggak ke jidat, ke pipi, bener nggak? Apa? Karena contoh dari orang tuanya yang kagak ada. Nah, kalau kita cium tangan sama orang tua nungguin lebaran doang kan bagaimana? Akhirnya anak-anak kita kebanyakan tuntunannya dari tontonan. Yang dia lihat dari sinetron kayak begitu, ya itu yang dipakai. Makanya ini harus kita terapkan. Birru aba'akum tabirru abna'ukum. Baktilah kamu kepada kedua orang tuamu, nanti akan bakti pula anak-anakmu, insya Allah. Tuh, ya. Ya kalau sekarang mau bapak, masya Allah. Karena apa? Sekarang kita ini kan lagi diserang nih, lagi dijajah. Dijajahnya bukan dengan senjata yang namanya pistol, bukan. Dijajahnya dengan apa? Dijajahnya adalah dengan senjata berupa teknologi dan informasi. Dan ini berhasil. Buktinya, anak-anak kita sekarang lebih patuh, lebih taat kepada HP daripada patuh sama orang tuanya. Betul? Anak-anak kita lebih taat kepada handphone daripada patuh sama orang tuanya. Tuh. Kalau emaknya nyuruh masak, ya, Neng, nyuruh nyuci nih, Neng nyuci Neng, ntar mak, Neng nyapu, ntar mak, ntar gua kotor lagi, gitu. Coba kalau HP-nya bunyi ya, tweet, itu langsung dibuka, pakai senyum kayak orang bego. Padahal dibuka isinya cuma 2 huruf, WK doang. Dasar kita nih bangetan. Namanya kita udah kejebak dengan namanya dunia teknologi dan informasi, ya. Makanya sekarang ngaji juga pakai online, Pak. Ya Allah. Dulu masih kira kagak ada ngaji pakai online ya. Nah, sekarang Ustaz habis gulung tikar semua yang namanya di majelis taklim. Kagak ada, ya. Sekarang udah ngaji online. Kemarin jamaah saya dari Hongkong. Saya ngisi ceramah kemarin ke Hongkong. Tapi dari rumah saya. Tuh. Karena apa? Virtual. Keren banget kan gitu ya. Virtual. Udah makin bid'ah baik itu, Pak. Jangan Rasulullah nggak ada ngaji pakai online begitu. Udah makin bid'ah baik itu, ya. Nah, kewajiban kita berikutnya adalah bagaimana suami memberikan bimbingan ilmu kepada istrinya. Makanya Ibu, Bapak, ya, kalau suaminya barangkali nggak bisa ngajarin ilmu kepada bininya, maka suami mengikhlaskan dan mengizinkan istrinya belajar kepada gurunya. Tuh, ya, kan di sini banyak guru-guru nih ya. Tuh, guru-guru ngaji kita. Yang timbang ngaji doang, ya, bayaran ngajinya kudu dipikirin. Begitu, sebab yang namanya ustaz juga manusia. Perut lapar mah nggak bisa diisi sama kulhu, nggak bisa diisi sama ikhlas. Sama sama kita semuanya, kudu diisi sama nasi yang sudah diolah. Ya, jelas ini ya. Kadang-kadang kalau sekolah SMK pembayaran tanggal 3 udah pada bayaran. Giliran mau guru ngaji tanggal 47 baru pada bayaran. Lepantes ke guru ngaji mana kurus, ntar kali kerokin, dikit-dikit masuk angin. Ya Allah, itu guru ngaji udah pada ngampleh. Ini mah kita kadang-kadang suka kebangetan. Saya mah paling gak suka yang suka begitu sama guru ngaji, ya. Kalau kampung saya sampai saya benahin, Pak. Kalau mau guru ngaji kagak boleh begitu, pakai adab. Cuma kadang guru-guru ngaji pakai nakut-nakutin bocah, jahanam banget orang begitu kan. Asal anaknya nangis nih, diam jangan nangis nih, takut Pak Ustadz ntar sunatin loh, begitu. Emang gitu tuh kalau nyunatin bocah.
bocah takut-takutin sama Ustad. Jangan nangis baik, takut ada Pak Ustad no. Takut ada Pak Ustad no. Masya Allah, Ustad buat nakut-nakutin bocah. Lo kan bocah emang pengen nangis, kan pengen minta jajan, kasihnya duit itu dia diem. Ini bocah dibuat takut-takutin sama Ustad. Akhirnya bocah begitu disuruh ngaji baru lihat rumahnya Ustad, gumoh tuh bocah. Belum juga nyampe ke rumah itu melekok duluan. Kenapa tadi ini takut-takutin baik? Tuh, jangan begitu. Kalau mau takut-takutin mau artis dangdut kek. Lu jangan nangis baik takutnya Dewi Persik mah. Takut-takut itu. Lu takut-takutin kok Ustad. Asal ada kesurupan Ustad digeroy. Ngumpet banget begini nih. Ustad, tolongin apa Ustad? Apa emangnya? Anak saya nangis baik Ustad. Kasih jajan kok. Lu bocah nangis baik kita digeroy apa urusannya? Ya kali Ustad kan kesambut anak saya. Lu kok Ustad sewaktu-waktu sama temennya setan. Lah kita ini geroy. Jangan begitu ya. Ustad bukan tempatnya begituan, Ustad tempatnya belajar ngaji, belajar ilmu agama. Tuh, ngaji tuh. Jangan ke salah tempat nih. Ini kadang-kadang ditempatin banget ya Allah Robi. Saya kadang-kadang suka marah kalau ngaji kemana-mana nih, ngaji kemana-mana. Itu panitia salah pasang akhlaknya. Ini kadang-kadang saya gedeg nih luar biasa. Boleh kita menghormati guru yang diundang yang dari jauh silakan. Cuma guru setempatnya jangan dilupakan gitu. Sebab apa manfaat?